Selamat malam Umara. Malam, Kak. Ya, silakan cantik. Oke, Kakak cantik. Kakakku sayang, di kitab Ya, itu, Kakak pernah baca nggak kalau misalnya Nabi terakhir itu adalah namanya Ahmad? Kakak percaya nggak kalau itu ada di kitab Kakak? bukan masalah saya nggak percaya, memang nggak ada di dalam Alkitab. Hmm, Kakak berarti belum baca. Hmm, di mana Ada itu? di Perjanjian Lama, Kak. Di Kidung Agung 516 yang sering dituduh polemikus gitu ya. Ya, benar. Oh, Jadi, berarti kakak yang nggak tahu. kenapa saya tidak tahu? Saya kan tahu juga ceritanya, Kak. Kalau misalnya ada Hmm, pendeta mendatangi apa namanya, suatu kaum waktu perjalanan sebelum ada Nabi Muhammad ya. Jadi pendeta itu bilang pada satu kelompok itu kalau misalnya nanti di tahun kalian itu ada Nabi terakhir namanya Ahmad. Percayailah dia. Nah, yang berkata itu pendeta loh, Kak. Yang ber, pendeta yang mana? yang percaya loh bahwa Injil itu memang dari Allah, tapi anti ada nabi terakhir namanya Ahmad. Nah, itulah yang kalian ikuti. Hmm? Kamu tahu nggak arti Injil? Tapi oke lah, nanti Injil kita akan bentar. Ya, Nanti kita akan bicarakan mengenai Injil ya, sebab nanti kalau kita tanya arti Injil, pasti kamu nggak tahu. Di mana ada nubuatan bahwa nanti ada yang bernama Ahmad? Di mana? maksudnya di mana? Di kitab mana? Di Perjanjian Lama? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya, Kak ya. Kan tadi kakak yang bilang, aduh. Tapi kakak ini gimana ya kakak ini? Tadi katanya kakak udah baca Perjanjian Lama, betul kitab kakak bahwa bahwa ada Iya, nabi terakhir namanya Ahmad. iya, Nah, tapi kan saya nggak hafal uh, nama nama ayatnya, nama surahnya kan saya nggak tahu. aduh, berarti kamu ini gimana sih Umara? Kalau saya baca Alkitab saya Kejadian sampai Wahyu, makanya saya tadi katakan bukan saya nggak percaya, tapi memang nggak ada dinubuatkan Nabi terakhir itu namanya Ahmad, nggak ada cantik. Ayo di mana coba? Kan tadi kamu yang bawa ke sini. Saya akan jelaskan sama kamu. Ambil saja satu ayat di dalam Perjanjian Lama. Saya akan jelaskan sama kamu. Waduh. Kakak cantik Umara, saya harap kamu baca Alkitab, saudari, Kejadian sampai Wahyu berurutan ya, supaya paham ya. Aduh, kalau kita saudaraku, bukannya nggak mau percaya sama nabimu, tapi memang nggak ada dituliskan di dalam Alkitab bahwa nanti nabi terakhir itu namanya Ahmad, nggak ada saudaraku ya. Makanya saya bilang, bukan kami nggak mau percaya, memang nggak ada. Hmm? Ya, jadi kalau mau naik ke atas itu ya membawa suatu statement yang kayaknya gimana banget, pede banget gitu ya. Baca dulu Alkitab itu. Saya tahu itu yang dituduh sama polemikus itu ya, itu bawaan nan dari itu. Kidung Agung 5 ayat 16. Di situ bukan bukan Muhammad di situ, bukan Ahmad, tapi Mahmadim. Mahmadim di situ artinya adalah gairah, birahi gitu ya, bahwa Raja Salomo memuji-muji putri-putri Jerusalem. Aduh, oke lah. Oke, selamat malam Halid dan Selamat malam. silakan saudaraku. Iya, saya mau mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Di ayat lain di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu memang utusan. Tapi di sisi lain ada anggapan Mm-mm. Yesus itu Tuhan. Itu yang benar Nggak yang ada, bagaimana? Yang mana? nggak ada anggapan-anggapan bang. Nggak ada orang yang beranggapan Yesus Tuhan, tapi memang dia adalah benar-benar Tuhan Allah itu sendiri. Oke, silakan baca Alifuru. Silakan saudaraku. Iya, Bapak baca Yesaya 55 ayat 11, dicatat ayatnya. Itu perjanjian lama dikatakan begini, Pak.
firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan melakukan semuanya yang aku perintahkan dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Mazmur 147 ayat 15, ketika Tuhan memberi perintah di bumi, dengan segera firman-Nya berlari. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menyatakan diri di bumi atau di Silo melalui perantaraan firman-Nya. Artinya apa? Artinya begini, Pak. Kalau kita lihat api, Bapak taruh api ini di titik nol. Bapak kan tahu unsur api apa. Nah, ada cahaya yang keluar dari dalam api itu. Cahaya itu tidak ada di titik nol, tapi cahaya itu dia merambat ke titik 1, titik 2, titik 3. Itu arti utusan yang Yesus maksud. Jadi dia itu pernyataan dari diri Allah yang tidak terlihat masuk di dalam dimensi manusia agar dapat dilihat. Nah, cahaya, api itu kan dia mempunyai cahaya. Selain cahaya, dia juga mempunyai hawa panas. Bisa kita bedakan. Tetapi hawa panas dan cahaya itu satu ikatan yang tidak terpisahkan dari unsur api itu. Jadi jadi cahaya yang diutus keluar dari dalam unsur api itu yang menyatakan keberadaan api itu. Nah, jadi Yesus itu dia bukan utusan seperti Tuhan mengutus Nabi. Tadi ada 3 ayat perjanjian lama yang saya berikan. Jadi Bapa, firman itu keluar dari dalam diri Tuhan yang tidak terlihat itu untuk berteofani agar terlihat, agar kita bisa lihat bahwa oh ini Tuhan. Karena percuma kalau Tuhan itu maha kuasa tapi tidak mampu menunjukkan atau menampakkan dirinya. Jadi Yesus itu bukan utusan seperti yang Bapak pikir. Yesus adalah pernyataan diri Allah yang terlihat daripada Allah yang tidak terlihat. Paham Pak sampai sini? Ya, seperti itu. Yang penting sudah jelasin Mozart ya. Dia paham atau tidak paham itu urusan sendiri lah ya. Yang penting kita sudah jelaskan. Makasih saudaraku Halidan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tepuk tangan buat Halidan yang cakap dan manis. Ya, selamat malam Bu Berubur. Selamat malam Kak. Silakan, cantik. Aku kan baru Katolik itu setahun ya Kak. Nah, di sini tuh aku punya pertanyaan, kenapa di Katolik itu, sebelumnya di Kristen, aku diharamkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ternyata di Katolik itu diwajibkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu di Alkitab di mana Kak ya yang benar gitu Kak? Katolik itu juga Kristen. Emangnya dulunya kamu gereja apa? Dulu aku di Pentakosta. Nah, terus kenapa kamu masuk gereja Katolik? Ikut gereja Katolik awalnya karena suami. Ternyata selama pembelajaran itu kayak terselami aja gitu Kak. Ternyata Katolik lebih mendalami lagi daripada Pentakosta. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan itu sampai sekarang saya belum menemukan gitu Kak. Di kitab mana yang itu diwajibkan atau itu benar-benar dilarang gitu Kak. Silakan Muzat. Iya, jadi begini Kak, saya tidak mengatakan itu dilarang atau diwajibkan. Saya tidak mengatakan hal itu Kak, tapi kalau kita baca Alkitab, contoh kasus waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang sudah mati. Di situ sangat dijelaskan, sangat jelas bahwa ketika kita mati, kita sudah tidak ada hubungan dengan orang yang hidup lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ada orang yang mau mengikuti Yesus, tetapi dia mengatakan bahwa ayahnya baru meninggal, biarlah dia pulang untuk menguburkan ayahnya dulu. Yesus mengatakan apa? Biarlah orang mati mengubur orang mati. Nah, tetapi dalam prinsip Katolik itu Kak, mendoakan orang mati bukan berarti kita berdoa untuk dia diselamatkan. Pahami itu dulu. Nah, kalau tidak salah, kayak tidak salah. Kalau tidak salah dalam Katolik itu yang mendoakan orang mati itu hanya kita mengenang masa-masa yang telah diberikan kepada kita. Contoh ayah kita. Kita mengenang bahwa ayah kita telah mendidik kita dari kecil, kita sudah dewasa, sudah dapat kerja, sudah pintar semua karena didikan dari ayah kita. Jadi kita berdoa itu
agar Tuhan, bukan misalkan Tuhan tolong ayah saya masuk surga, tidak. Tapi karena perbuatan ayah kita yang baik kepada kita, kiranya perbuatan itu juga berkenan di mata Tuhan. Nah, jadi jelas bahwa Alkitab itu dengan tegas mengatakan bahwa dunia orang mati dan dunia orang hidup itu sudah tidak bisa disambung lagi. Tidak bisa kita mendoakan tiba-tiba, contoh, orang kita, ayah kita jahat, contoh. Lalu kita berdoakan, karena doa kita lalu ayah kita itu dimasukkan ke surga dari neraka, tidak kayak. Nah, jadi memang paham Katolik dan Protestan itu agak berbeda di sini. Tetapi Katolik itu saya tekankan bukan mereka berdoa kepada orang mati untuk diselamatkan, tidak. Nah, kalau saya salah nanti biar diralat oleh teman-teman Katolik. Tetapi mereka itu hanya untuk mengenang orang-orang suci, contoh kan rasul-rasul, para santo. Karena mereka lah yang membuat kita mengenal akan Injil. Nah, jadi dari pemberitaan mereka itu kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mereka hanya sekedar mengenang. Itu kan, jadi sebenarnya kalau hanya untuk mengenang sih tidak masalah. Alkitab tidak mengatakan itu salah. Yang Alkitab katakan salah itu ketika kita mendoakan orang mati, contoh untuk minta-minta ilmu, atau untuk minta dia dimasukkan ke surga, padahal dia sudah di neraka, atau dia dari surga, karena dia pernah menyakiti kita, kita berdoa biar Tuhan memasukkan dia ke dalam neraka. Tidak seperti itu, kayak. Jadi konsep doanya juga bukan seperti itu dari Katolik. Itu, Kak. Oh iya, Kak. Makasih udah paham. Satu Oke, lagi ubur-ubur. Kak. Sebentar. Satu orang sih satu pertanyaan ya. Gini, ubur-ubur, kalau kamu memang benar-benar seorang Katolik, katakan dengan sungguh-sungguh ya. Salat online ini ya. Versi Mikana di TikTok. Oke, silakan katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku, ku cinta dia selama-lamanya. Amin. Silakan saudariku. Yesus Kristus adalah Tuhanku dan aku cinta dia selama-lamanya. Amin. Kak, satu lagi sih please, Kak. Please. Itu, silakan. Kak, kan di Pentakosta kemarin kan aku setiap sebulan sekali perjamuan kudus itu terima roti dan anggur. Begitu di Katolik, kenapa cuma menerima roti? Kenapa cuma Romo yang minum anggur? Itu yang jadi pertanyaan, Kak. Silakan, Mozi Alifuru. Kalau itu, Kak, maksudnya apa? Karena saya bukan dari Katolik, Kak, ya. Jadi saya juga takut berasumsi, takutnya salah. Ya, jadi pasti ada suatu alasan yang tidak salah. Ingat ya, alasan yang tidak salah, bukan alasan yang salah. Nah, jadi memang betul bahwa dalam perjamuan itu roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Nah, tapi kalau Katolik tidak untuk ininya tidak minum anggur, mungkin ada alasannya. Dan alasannya juga tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Jadi itu dari ini gerejanya saya, Kakak. Saya tidak berani menjawab sampai di situ. Itu kami. Besok aja lagi nanya kalau nanti si Joseph naik ya, karena Joseph Katolik. Oke, ubur-ubur. Iya, oke, Kak. Makasih ya. Tuhan Yesus mengasihimu saudariku. Tepuk tangan buat ubur-ubur yang cantik dan manis. Ya, selamat malam Parlin. Selamat malam Kakak. Ya, silakan. Ini Kak yang saya pertanyakan hanya satu saja nih Kak, kalau bisa ya Kak ya. Memang satu pertanyaan untuk satu orang. Silakan. Tapi siapa tahu dikasih dua ya Kak. Karena dia please katanya, sudahlah. Oke, silakan saudaraku Parlin. Jadi yang saya pertanyakan dalam Kristen dengan Muslim, itu dalam Kristen itu kan Yesus ya kan, yang kita sembahkannya gitu. Jadi dalam Islam itu kok Nabi Isa, pernah saya dengar itu Nabi Isa itu Yesus juga. Itu Nabi Isa itu apa itu Yesus dalam Muslim? Oke, agamamu apa Parlin? Kalau saya agama Kristen Kak. Waduh, kamu udah baca Alkitab sampai Wahyu nggak? Itulah dia yang nggak tahu tuh Kak. Memang saya udah nggak dapat Kak. Oke, silakan kamu katakan dulu dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kamu Kristen, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku, ku cinta dia selama-lamanya. Amin. Silakan. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Allahku dan Tuhanku. Tuhanku. Ku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Amin.
saran saya gini ya, kamu baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, saudaraku ya. Jangan kamu sampai nggak baca, oke? Pasal berapa tadi, Kak? Bukan pasal berapa, kamu baca semua Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Oke, Kak, satu buku. Iya, kamu baca. Terus begini, saya kasih kamu singkat saja ya. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa yang tertulis dalam Al-Quran orang Muslim. Oke? Itu berbeda ya. Jangan mau disamakan. Itu berbeda, saudaraku. Kalau kamu ingin tahu perbedaannya apa, saya sudah jabarkan ya. Saya sudah upload di YouTube saya. Nanti kamu lihat di YouTube saya perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa ya. Oke, Kak, nama YouTube Kakak siapa, Kak? Mikhana 1609. Ya, kamu dengar di situ ya. Banyak di situ pendidikan atau edukasi Alkitab. Oke, Kak. Makasih, ya. Kak. Makasih. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, selamat malam, Ongko Chan. Ya, selamat malam. Silahkan saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, saya mau bertanya. Tadi Mbak katakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah. Iya. Coba simak ayat yang saya baca nanti ya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lukas pasal 23 ayat 34. Itu Yesus berdoa kepada siapa? Kemudian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius pasal 27 ayat 46. Kemudian ada lagi Markus banyak kali satu-satu pasal dulu. 15 ayat 34. Ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lukas pasal 23 ayat 46. Ya. Saudara agamanya apa? Saya Muslim, Islam. Baik. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus berdoa gini ya? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Oke, jadi gini. Kita harus paham tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu memberikan hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia berdosa dari hukum Tuhan selain oleh Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan teladan supaya kita hidup seperti Yesus hidup, bukan seperti Adam dan Hawa yang memberontak, yang melawan Tuhan, yang melanggar hukum ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 40 sampai 44 ya. Ada firman tertulis, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus itu mengajarkan segala sesuatu tetapi juga mempraktekkan. Tuhan Yesus kan mengajarkan seperti ini. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah makanya Tuhan Yesus mempraktekkan. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah begitu juga kita harus seperti itu. Harus meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita juga harus memikul salib. Kita juga harus tekun berdoa. Kita juga harus taat sampai mati. Sampai akhir hayat harus taat ya. Contohlah ketaatan Tuhan Yesus. Contohlah kebaikan Tuhan Yesus. Contohlah kerendahan hati Tuhan Yesus. Contohlah ketekunan Tuhan Yesus berdoa. Nah itu semua harus kita lakukan. Supaya kita sama seperti Tuhan Yesus, yaitu karakternya ya. Nah itu kenapa Tuhan Yesus melakukan itu. Yang kedua, tadi saudara bertanya, Eloi Eloi lama sabachthani itu ya. Itu berasal dari bahasa Aram yang artinya Elohimku, Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku. Bukan berarti Tuhan Yesus itu minta tolong. Atau bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan dan Allah. Tetapi kenapa Tuhan harus menyatakan seperti itu? Karena itu adalah nubuatan di Mazmur 22. Bahwa Mesias harus mengucapkan itu di atas kayu salib. Sebab ketika Tuhan sudah datang ke dunia, kelahirannya, ya pengajarannya, kematian dan kebangkitannya, bukan ucuk-ucuk langsung datang gitu. Ya, tetapi sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Makanya Kejadian sampai Wahyu Malakhi itu semua nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus.
Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 5, semua nabi-nabi menuliskan tentang aku. Ya. Jadi itu adalah nubuatan di Mazmur 22 bahwa Mesias akan mengucapkan itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena memang roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa. Sebab Bapa dengan Yesus adalah satu. Tuhan Yesus berkata, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang artinya dia tidak bisa terpisah dari Bapa. Tetapi dalam waktu yang singkat Tuhan Yesus harus berpisah dari Bapa, ya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Tetapi ketika roh Bapa itu kembali ke tubuhnya, makanya dia bangkit. Nah, seperti itu Bang Ongko Chan. Itu yang kedua tadi pertanyaanmu. Ya. Yang ketiga tadi apa pertanyaannya itu? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ya, Lukas 23 pasal ayat 46. Betul sekali. Dalam kemanusiaannya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Tadi Mbak sendiri kasih tahu. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Kalau tidak kepada Tuhan. Iya, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapanya sebab sedang dia datang ke dunia dalam rupa manusia, ya. Karena ketika dia datang dalam rupa manusia, ya, dia sedang memberikan kita teladan. Tetapi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bukan membicarakan tentang jumlah, tetapi keesaan Allah itu sendiri, ya. Jadi Tuhan Yesus ya berdoa pada Bapanya sendiri. Dan di mana Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu gitu loh. Nah, seperti saudaraku. Iya. Sebenarnya sih masih belum ini ya. Tetapi ya nggak apa-apa karena saudara itu ya karena saudara memang tapi saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kamu kecerdasan supaya kamu paham apa yang kita jelaskan. Sebab memang Bapa, Firman, Roh Kudus itu nggak ada yang bisa menjelaskan dengan sempurna karena kesempurnaan Allah yang Maha Tinggi itu nggak bisa di bawah logika kita, ya. Nah, seperti itu saudaraku. Saya mengerti. Ya. Karena tadi Mbak katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Nah, berarti dia berdoa kepada siapa? Apakah kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhannya? Ketika dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia supaya kita hidup, ya. Begitu, Bang. Berarti selain Yesus sebagai Tuhan, berarti ada Tuhannya juga. Bukan seperti itu, makanya tadi saya katakan Bapa, Firman, Roh Kudus itu bukan membicarakan tentang jumlah, Bang, tetapi keesaannya Allah itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Seperti itu saudaraku, ya. Saya kira sudah cukup dulu itu, soalnya berapa lagi tadi pertanyaan apa sudah saya jawab, ya. Terima kasih saudaraku Bang Ongko Chan, ya. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu saudaraku. Tepuk tangan buat Ongko Chan yang cakep dan manis.